Oke guys, selamat datang lagi di Variasi Rimba Abadi. Jadi di video kali ini kita akan garap lagi Mitsubishi Canter. Kali ini warna merah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ada kita garap warna kuning kabin dan juga kuning lemon. Di video kali ini kita akan garap berwarna merah untuk Mitsubishi Canter kali ini dengan tipe HD 125 PS dengan list catatan modifikasi berikut ini. Berikut ini adalah list modifikasi yang akan kita lakukan di unit kali ini. Modifikasi yang akan kita lakukan meliputi pengerjaan pada bagian kabin, yakni bumper, spakbor, stiker-stiker, bandu juga, dan lain sebagainya di bagian kabin. Cukup banyak modifikasi yang akan kita lakukan pada bagian kabin mobil kali ini. Karena nanti kita akan instalasi spakbor depan yang nanti juga nyambung dengan pengaman samping stainless modelnya, dan kita sambungkan dengan spakbor belakang bulat. Jadi nyambung ya dari depan samping ke belakang, dan nanti juga dudukan lampu ini kita ganti dengan yang stainless biar senada. Pokoknya sekeliling kita akan modifikasi unit ini meliputi stiker-stiker dan variasi-variasi lainnya. Walaupun sekeliling, tapi budget modifikasinya tidak lebih mahal dibandingkan unit yang pernah kita garap sebelumnya, yakni unit yang ini. Wow. Kalau unit yang tadi itu rasanya hedon banget ya, tapi enggak, unit kali ini kita akan modifikasi cukup banyak tapi enggak terlalu hedon, kurang lebih contohnya nanti seperti ini. Wow. Kurang lebih seperti itulah, dan kalian mungkin sudah dapat gambarannya. So langsung saja kita lakukan garapan. Garapan pertama dan juga sudah selesai kita lakukan adalah instalasi perstikeran duniawi. Ini printing stiker maupun cutting stiker sudah kita pasangkan. Mohon maaf sebelumnya nggak ke video karena Mimin lagi ada kerjaan di luar kota, jadi gak sempat untuk update pengerjaannya. Tapi yang jelas stiker-stikernya sudah dipasang mulai dari depan, samping, baknya juga sudah selesai kita pasangkan custom stiker, printing stiker tentunya ini dengan tulisan yang sangat besar BAP. Ini nama anaknya kayaknya, saya juga nggak tahu. Ya, kemungkinan besar ini adalah singkatan dari nama anak dari owner mobil ini. Selanjutnya ada yang beda lagi di sini. Di bagian depan spakbornya sudah kita pasang dengan model yang putusan, yang mana putusan ini atau sambungannya kita akan satukan atau sambungkan dengan pengaman samping stainlessnya guys. Jadi pengaman sampingnya ini akan kita pasangkan model stainless dan juga menyambung lagi dengan spakbor belakang di sini guys. Sambung menyambung menjadi satu gitu ya. Dan juga di bagian belakang spakbor ini juga ada tambahan pengaman samping stainlessnya, pokoknya nyambung dia sekeliling ini. Lanjut di bagian belakang ada juga yang kita sudah pasangkan, yakni printing stiker lagi. Ini gambar anak si ownernya juga, ini kayaknya namanya Andika Wijaya. Dan kita lanjut lagi di bagian kanan ada yang berbeda, dan langsung saja kita check it out. Oke, dan yang beda di bagian kanan ini adalah kita lagi proses custom pengaman sampingnya yang kita sambungkan dengan kedua spakbor depan dengan spakbor belakang ini. Di bagian depan kita langsungkan las pada spakbornya, sedangkan di bagian belakang kita kasih strip lagi untuk bisa menyambungkan spakbor dengan pengamannya. Untuk desain dari pengaman sampingnya kita menggunakan 3 pipa stainless, nanti ada satu di bagian bawah ini yang berukuran lebih kecil dari ketiganya, dan juga berfungsi sebagai lips mungkin ya, biar mempermanis look pengaman samping ini. Di bagian belakang ini seperti yang dikatakan tadi, penyambung antara pengaman samping dengan spakbor belakangnya adalah menggunakan strip. Untuk progres custom pengaman sampingnya masih terus berlanjut, tinggal kita instalasi bagian paling kecil di pengamannya ini, yang bagian bawah sekali, dan langsung saja ini dia hasilnya. Jadi kurang lebih seperti inilah tampilannya untuk bagian pengaman samping stainless yang selesai kita custom di bagian kanan ini. Jadi kurang lebih di bagian kiri juga sama, setupnya juga seperti ini, dan kita lanjut aja garapan di bagian kiri mobil guys. Di bagian kiri mobil sudah terlihat kaki-kaki dari pengaman yang akan kita custom di bagian kiri ini. Untuk kaki-kakinya ya kurang lebih seperti ini ya, sama dengan bagian kanan. Kita menggunakan besi yang berbentuk huruf J kebalik seperti ini untuk landasan ataupun tempat kita menempelkan pengaman sampingnya nanti guys. Selanjutnya untuk menyongsong pemasangan dari pengamannya, di bagian spakbor depan ini sudah kita gerinda-gerinda ya, sehingga kelihatan plat-platnya yang berfungsi sebagai tempat kita mengelaskan langsung pengamannya. Jadi kalau nggak dibegituin nggak bisa nempel lasannya. Oleh karena itu kita harus gerinda dan kita buat seperti itu. Dan langsung aja setelah ini kita akan customisasi bagian pengaman sampingnya guys.
pengaman sampingnya sudah selesai kita customisasi di bagian kiri maupun bagian kanan. Terakhir kemarin ini ya sudah dipasang 3 batang pipa stainless. Berikut juga beserta dudukannya di sana, dan pada bagian sini kita laskan langsung dengan spakbor. Adapun di bagian belakang kita sambungkan menggunakan strip. Kemudian lanjut garapan, kita akan customisasi juga pengaman sambungan di bagian belakangnya. Jadi bagian samping ini menyambung juga ke belakang. Untuk setupnya juga kurang lebih sama, ada kaki-kakinya dan juga pipa 3 batang plus 1 batang yang kecil sekali. Di belakang mobil ada juga update dari pemasangan dudukan lampu belakang alias stop lamp belakang. Untuk stop lampnya juga kita ganti dengan menggunakan model seperti ini. LED bar ini ada 4 LED barnya, dan di tengah-tengahnya ini nanti berfungsi sebagai lampu mundur. Pokoknya dia bakal keren banget stop lampnya. Nanti kita coba hidupkan untuk melihat bagaimana cahayanya guys. Dan untuk sekarang garapan yang akan kita lakukan adalah masih dengan custom pengaman samping. Pada bagian belakangnya sekarang lagi kita pasangkan dulu dudukan atau kaki-kaki dari pengamannya yang kita bor di bagian bak ya. Dan kita ikuti saja bagaimana proses selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari tambahan belakang pengaman sampingnya ini. Masih dengan pipa stainless yang akan kita pasangkan. Seperti inilah setupnya kurang lebih. Nanti tinggal kita las-las aja. Kita pasangkan 3 batang juga. Berikut juga beserta 1 batang yang kecil. Pipa stainlessnya kurang lebih seperti ini. Sudah kita pasangkan elbow juga. Elbow tuh yang melengkung di ujung itu ya guys ya. Bagi kalian yang belum tahu. Hehehe. Pokoknya ini beberapa pipanya sudah siap dan tinggal kita tempel alias kita laskan langsung pada kaki-kaki yang sudah kita sediakan di sana. Dan sudah selesai untuk garapan pengaman samping pada bagian belakang ya. Sedikit lagi pada bagian kiri, tapi yang di bagian kanan sudah selesai. Di bagian kiri ini tinggal 1 batang pipa aja plus 1 lagi di bagian yang pipa paling kecil itu. Dan beginilah tampilannya pipa yang sudah kita pasangkan di bagian belakang pengaman samping ini. Dan overall keseluruhan di bagian bak belakang samping kiri kanan hampir rampung. Tinggal kita lakukan modifikasi atau garapan pada bagian depan, yang mana bempernya masih kita persiapkan. Seperti apa bempernya? Langsung saja kita spillkan bagaimana bempernya. Oke, sebelum kita spill lebih lanjut bagaimana bentukan dari bumper yang kita pasangkan di mobil ini, sekarang kita update lagi pengerjaan. Untuk bagian pengecetan ini sudah dilakukan pengecetan di bagian sasis alias di tangki-tangki juga. Untuk pengaman dan lain sebagainya sudah dicopot, akan kita lakukan pedempulan dan pengecetan juga. Kita sesuaikan dengan warna merah untuk bagian spakbornya nanti dikerjakan. Dan ini untuk bumper yang kita pasangkan di unit Mitsubishi Canter kali ini dengan model Sigra, lampu model Sigra, dan tentunya kita instalasi hidrolik. Ini sudah kita install hidroliknya, tapi belum kita patenkan untuk bumpernya. Ini kita kasih spill bagaimana bentukan dari hidrolik yang kita pasangkan di unit kali ini. Dan kurang lebih seperti inilah tampilannya, pangkon plus hidrolik. Hidroliknya di sebelah kiri mobil. Untuk selanjutnya kita tidak boleh mengulik lebih dalam lagi karena ini adalah rahasia dapur. Dan dilarang juga oleh mamang pir kita itu. Hehe, mantap. Kali ini kita update pengecetan untuk parts modifikasi yang sudah kita lakukan. Di sini sudah banyak yang kita cat ya guys ya, mulai dari pengaman, spakbor, ini spakbor belakang, ini spakbor depannya juga sudah dicat. Ini untuk tule dengan model bagasi dan selendang seperti ini ya guys ya, ada lubang di situ. Dan di sini lagi ada untuk spakbor belakang, dan untuk pengaman stainless di bagian spakbornya alias sambungan spakbornya sudah kita cat. Dan setelah ini langsung aja akan kita pasang ya guys ya. Itu mobilnya, di bagian mobil juga lagi ada yang kita kerjakan. Langsung aja kita lihat ke sana guys.
Oke, jadi di sini sudah ada yang kita lakukan di mobilnya. Sekarang sudah kita instalasi untuk pengaman spakbor depan, juga spakbor belakangnya sudah kita instalasi dan sudah kita lakukan pengecetan tentunya. Sekarang lagi kita prepare untuk pemasangan parts-parts modifikasi yang lainnya seperti pada bagian dudukan lampu belakang dan pengaman serta spakbor samping di sebagian sebelah kanan, guys. Dan tadi kalau kalian lihat proses yang kita kasih cuplikan sinematiknya tadi, yang ini yang ada orang yang geleng-geleng kepala kayak orang India tadi, itu adalah proses clear coat, guys. Jadi proses kita kasih pernis biar bak yang sudah kita custom stiker ini terlihat mengkilap dan sekaligus juga menjadi proteksi bagi stikernya. Jadi ya di sini ya bisa kita lihat mengkilap banget ini karena kita kasih clear coat ataupun pernis tadi. Dan untuk proses pernis ini akan kita lakukan terfokus hanya pada bagian bak saja karena terkendala budget. Jadi seperti itulah ya, guys ya. Sekarang lagi kita proses instalasi bagian kanan mobil. Ini sudah ada proses instalasi spakbor depan, nanti berlanjut ke spakbor belakang dan pengaman serta tambahan pengaman di bagian belakang, kemudian dudukan stop lampnya juga. Pokoknya proses di mobil ini tinggal kita pasang-pasang parts yang sudah kita cat dan sudah kita custom. Berikut juga kita akan instalasi wheel dop model diamond kita ini, guys. Jadi kita juga akan instalasi wheel dop dengan model diamond. Ini 4 roda nanti kita pasangkan depan dan belakang, dan ini sudah ready barangnya. So langsung aja setelah ini akan kita instalasi parts modifikasinya. Oke guys, jadi ini adalah kemungkinan update terakhir dan sudah banyak parts modifikasi yang sudah dipasang ini, baik pun di kiri maupun kanan. Sekarang lagi proses di kanan sedikit lagi. Ini ya bisa dilihat variasi dari kita tuh mulai dari depan ke samping dan sampai ke belakang dan sekeliling. Pokoknya ketemu nanti bakal itu modifikasi yang kita lakukan di mobil ini. Bisa dilihat dari samping kanan ini nyambung ke belakang sedikit, dan di bagian belakang juga ada kita garap dudukan lampu stainless, dan di bagian kiri juga sama nyambung sampai ke depan. Dan di depan seperti inilah masih ada beberapa yang harus kita instalasi lagi seperti lampu di bagian bumper dan bando di bagian atasnya. Tinggal sedikit lagi dan garapan untuk Mitsubishi Canter kali ini akan rampung, guys. Setelah ini kita akan lihat bagaimana hasil akhir modifikasinya, so kalian stay tune saja. Oke guys, ini dia hasil akhir modifikasi dari Mitsubishi Canter warna merah yang kita modifikasi cukup banyak, tapi masih dalam kategori budget lah, alias minim budget. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai bahas modifikasi yang kita lakukan. Di bagian depan ini sudah terlihat yang ngangkat-ngangkat ini ya guys ya. Di sini kita pasangkan bumper Sigra yang sudah kita lengkapi dengan hidrolik manual. Jadi bumpernya sudah bisa naik. Ini tentunya akan lebih safety di perjalanan karena bumpernya sudah bisa tinggi segini. Untuk lampunya di sini ya kita kasih free lampu tentu saja untuk pembelian bumper model Sigra seperti ini. Di bagian tengah ini ada list-list hitam ya karena memang konsep dari mobil ini merah kalem seperti itu. Selanjutnya di bagian sini kita kasih lihat hidroliknya. Nah di sini pangkon hidrolik plus hidroliknya yang berada di bawah. Coba kita turunkan ya. Ini cukup mudah, tinggal didorong aja. Aduh.
Sorry guys. Jadi tadi tuh terkejut saya, terlalu enteng. Jadi begitu bempernya udah turun itu tangannya terkejepit di sini guys. Karena memang terlalu enteng ya guys. Ini coba kita angkat lagi tuh. Begitu smooth dan memang enteng banget lah. Pokoknya kalian harus coba kalau kalian ketemu mobil yang kita pasangkan hidrolik pada mobilnya guys ya. Coba kita turunkan lagi dulu ya. Kali ini nggak akan keterkecoh. Kita coba. Iya, emang itu harus ditahan sedikit-sedikit biar tangan kita nggak kejepit guys. Bumper dan hidroliknya sudah kita bahas. Di bagian atasnya ada grill yang kita custom menggunakan wrapping stiker. Jadi di sini kita kasih list warna putih dengan stiker hologram. Kalau hologram itu ada kayak pantulan-pantulan pelanginya seperti itu guys ya. Lanjut di bagian sisi lampu-lampu ini kita wrapping juga ya dengan warna merah. Kita bungkus bagian atasnya aja. Dan lanjut pada bagian dada depan ini kita custom cutting stiker tulisan BAP alias Badria Anjani Putri. Ini kayaknya nama anak si owner ya guys ya. Lanjut kemudian di bagian sini kita lakukan pengecetan kayak di wiper, kemudian tangkai spion berikut juga beserta koper spionnya kita cat dengan warna sewarna dengan bodi mobil. Di bagian kaca depan kita pasangkan kaca film dan di bagian atas lagi ada tule bagasi plus selendang seperti ini ya guys ya. Modelnya seperti ini punya. Pokoknya di bagian depannya ada stiker dan atasnya kayak ada ornamen pipa stainless seperti itu. Ini kalau biasa kita sebut di sini telolet ya guys ya. Ini tadi ya, di bagian depannya ada stiker Andika Wijaya. Dan untuk bagian kaca filmnya seperti inilah tampilannya ya. Kita hanya pasangkan atas dan bawah biar tengahnya nggak mengurangi visibilitas ketika berkendara guys. Gaskan kita lanjut lagi bahas di bagian samping mobil. Kayaknya di bagian samping mobil ini adalah modifikasi yang paling banyak kita lakukan. Kayak di bagian stiker-stiker, pengaman dan lain sebagainya. Pokoknya kita bahas satu persatu mulai dari depan dulu guys. Oke, lanjut kita bahas di bagian kabin dulu. Pada bagian sampingnya ini modifikasi kita lakukan ada tambahan footstep yang menyambung dengan bumper depan dan juga menyambung dengan spakbor model putusan yang menyambung lagi dengan pengamannya ini. Jadi kayak modifikasinya itu nyambung semua sekeliling mobil. Di bagian roda kita pasangkan wheel dop model diamond alias model diamond kalau bahasa Inggrisnya itu ya guys ya. Selanjutnya modifikasi kita lakukan di bagian pintu-pintu kabin ada banyak stiker ya, ada batas sendal, made in variasi rimba abadi. Dan di bagian list kaca ini kita kasih stiker warna hitam mengkilap dan beginilah tampilannya kaca film yang kita pasangkan di bagian samping kiri mobil. Untuk di bagian sini ada stiker-stiker sambungan dari cutting alias printing stiker yang kita pasangkan dan ini untuk tampilan dari tuli atau bagasinya. Dan lanjut kita bahas di bagian yang tampaknya besar banget ini ya tulisannya. Di bagian baknya ini modifikasi kita lakukan cukup banyak dan langsung aja tanpa berlama-lama menunggu mari kita bahas modified yang kita lakukan di bagian samping mobil ini alias pada bagian bak. Di bagian bawah ada pengamanan samping stainless yang kita custom ini guys ya, 3 batang alias 3 baris dan satunya kecil banget di bawah ini. Jadi total 4 baris sebenarnya tapi satunya kecil. Kemudian ada kita pasangkan lampu bak ada 2 biji. Salah deng, ada 3 ya guys ya. Di bagian belakang nanti ada, nanti kita spill. Kemudian ada kaki-kaki dari pengamannya kita cat dengan warna merah juga. Dan di bagian atas ini printing stiker yang tulisannya besar banget ya, BAP. Ini nama anak si ownernya tadi. Dan pokoknya ini printing stiker kita customisasi dan seperti inilah tampaknya. Dan juga setelah kita pasangkan printing stiker ini, baknya kita kasih clear coat atau pernis biar safety guys. Lanjut kita bahas di bagian roda. Di sini ada spakbor belakang juga nyambung dengan pengaman samping bagian depan dan belakang dan juga kita pasangkan wheel dop diamond tadi ya, satu set ini. Selanjutnya ada sambungan pengaman samping belakangnya ini ya. Dan untuk desainnya juga sama ya, 3 batang, ada pipa kecil lagi di bagian bawah. Selanjutnya di bagian bawah spakbor sini ada tambahan karpet ya, sudah include dari pembelian spakbor belakang ya, pipa-pipa kecil stainless di belakang sana juga. Nah, di sini ada 3 jadi ya, lampu titik pada bagian baknya dan beginilah tampilan keseluruhan modifikasi yang kita pasangkan di bagian samping. Langsung aja kita bahas di bagian belakang mobil. Untuk modifikasi di bagian belakang nggak terlalu banyak parts modifikasi yang kita pasangkan, tapi cukup merubah tampilannya sehingga jadi lebih menarik guys. Ini ya, bisa kalian lihat aja keseluruhannya keren ya guys ya. Langsung aja kita bahas pertama-tama di bagian dudukan stop lamp belakang alias dudukan lampu rem. Ini juga kita sesuaikan dengan pengaman sampingnya, yakni dengan model stainless seperti ini. Dan ini model ada pipa di bagian bawahnya ya. Dan untuk lampunya juga kita ganti dengan model LED bar seperti ini ya guys ya. Pokoknya di sini LED-nya hidup warna merah dan untuk lampu
lampu sennya di bagian tengah sini dia running dari tengah keluar guys. Untuk bagian sasis belakang ini kita cat dengan warna kuning lemon ya. Di situ batas akhir catnya biar kelihatan nggak monoton seperti itu, biar hidup lah untuk tampilan dari belakang mobil kali ini. Lanjut lagi di bagian pintu bak belakangnya juga kita pasangkan printing stiker. Ini ada cutting stiker juga di bagian atasnya dan ada tulisan atau stiker variasi rimba abadi. Dan overall itulah modifikasi yang kita pasangkan di unit kali ini. Oh ya, ada satu lagi lupa pada bagian belakang. Pada bagian kanan mobil ini ada yang warna kuning-kuning ini, bukan Hehehe. Jadi bagian tangki ini kita cat dengan warna kuning ya guys ya. Dan biar looks-nya lebih hidup gitu, nggak mati untuk tampilan dari Mitsubishi Canter kali ini. Dan overall itulah modifikasi yang kita lakukan di unit Mitsubishi Canter warna merah kali ini guys. Bagaimana menurut kalian tentang hasil modifikasinya? Oh iya, untuk informasi, budget yang kita habiskan dari modifikasi unit ini sekitar 21 jutaan guys. Wow. Itu sudah melingkupi seluruh aspek yang kita lakukan dan kita tambahkan di mobil ini. Bagaimana menurut kalian, apakah worth it? Dengan harga segitu kalian mendapatkan modifikasi seperti mobil warna merah satu ini. Dan mungkin itu saja untuk video kali ini. Like jika kalian suka videonya, jangan lupa subscribe dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, and see you in the next video guys. Thanks for watching. Bye bye.